Halo bola lovers, kembali lagi di Wasabi barengan sama gue Mario Delano. Dan sekarang gue udah ada di Fisik Store Daan Mogot. Gue akan mereview sepatu lagi nih. Kalau kemarin gue udah nge-review jersey futsal dari Timnas Indonesia dari Specs, sekarang gue akan nge-review sepatu futsal dan juga ada banyak lagi yang bakal gue review hari ini. Langsung aja yuk, ikutin gue, let's go. Nah, bola lovers, kalau ngomongin soal sepatu futsal nih ya, di tahun 2007 waktu itu ada Electric PLN yang juara Indonesia Futsal League, gue ingat banget, dan mereka menggunakan aparelnya adalah jersey dari Specs Indonesia. Nah, ngomongin soal Specs sendiri, kalau ngomongin Specs dan futsal itu tidak bisa lepas dari silo andalan mereka atau kategori tertentu dari sepatu mereka. Nah, ini dia gue bakal ngasih lihat untuk ngomongin sepatu-sepatu Metasala. Nah, ini adalah salah satu sepatu Metasala yang dari gue datang itu sudah menarik mata gue, perhatian gue. Metasala Void, gue akan bahas lebih dalam lagi bersama Ordal atau orang dalam dari Specs Indonesia yang ngedesainnya kayak gimana dan cerita unik di balik sepatu-sepatu ini seperti apa. Langsung aja ikutin gue, let's go. Oke bola lovers, sekarang gue sudah barengan sama yang ini nih, ngedesain kalau sepatu-sepatunya Specs. Kalau kita ngomong Specs memang nggak bisa lepas dari bapak yang satu ini nih Pak ya. Selamat siang, pagi, malam Bapak Ardi nih ya. Siang-siang panggilnya teman-teman. Bapak, Mas, Abang, Akang? Ardi aja. Ardi aja. Mas Ardi itu adalah footwear design lead dari Specs ya? Iya betul. Oke, udah berapa lama Mas kalau di Specs Mas? Kebetulan umurnya kayak remaja, udah hampir 13 tahunan. 13 tahunan ya, setia 13 dengan tahun. Specs. Berarti kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang tepat nih bola lovers, karena dia akan ngasih tahu semuanya tentang sepatu-sepatu keluaran dari Specs nih. Apalagi kalau sekarang nih kita ngomongin ada 5 sepatu futsal ya Mas Ardi ya, yang memang keluaran di tahun ini semuanya. Iya betul. Betul. Yang ini kita punya Metasala Deviate, habis itu juga ada yang Fantastico, Fantastico. terus juga ada Native 2. Yang ini apa Mas? Itu Void Ini Void, yang dan ini Magnum. Magnum. Oke, kelima ini bola lovers, gue ingetin lo bisa dapetin salah satu dari sepatu futsal ini. Kalau pengen tahu caranya gimana, ikutin gue dan Mas Ardi sampai akhir nanti. Nah, Mas, ngomongin soal sepatu Metasala nih. Ini kan berarti dikhususkan untuk silo ya, bener ya? Iya. Ngomongnya silo untuk khusus futsal. Iya. Karena yang lainnya tuh kayak misalnya ada Barikada, terus ada Accelerate, akselerator, dan Akselerator ada sama Swervo. Swervo itu kan ada seri sepatu futsalnya, ada seri sepatu bolanya. Nah, kenapa kalau Metasala tuh hanya dikhususkan untuk sepatu futsal aja? Oke. Mungkin pertama sih gue mau share dulu ketika kita rilis silo baru Metasala ini, sebenarnya inspirasinya bukan hanya futsal. Kita nggak bicara hanya futsal, karena futsal sendiri kalau di Specs kan punya produk kategori yang lain. Jadi kayak misalnya dari football, futsal, dan kemudian ada Metasala. Nah, tapi kalau ngomongin soal Metasala sendiri nih, mungkin ada bola lovers yang belum tahu awal mulanya lahir Metasala itu di tahun berapa sih Mas? Mungkin di sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 ya? 2014, 2015. Tantangan apa sih ketika lo dan tim juga dari Specs itu ngebuat Metasala? Ada tantangan tersendiri di awal-awalnya tuh, strugglingnya seperti apa sih? Mungkin kita cerita yang orang tuh nggak tahu sebenarnya. Metasala tuh awalnya lo dan tim ada challenge apa sih? Sebenarnya kalau misalkan challenge terbesar sih menurut saya di ngebentuk si Metasala sendiri sih. Jadi kalau misalnya Specs sendiri kan di football dia udah kebentuk marketnya gitu, opini masyarakatnya udah kebentuk, dan kalau dulu itu Metasala itu belum kebentuk sama sekali nih. Terutama kita nggak kayak di Brazil atau kota-kota lain yang street futsalnya itu
banyak kegiatan gitu. Kita lebih banyak di futsal kan. Nah, itu juga salah satu hal. Nah, contohnya sih sebenarnya kayak di Metasala Magnum ini dia storytellingnya lebih untuk ke performance sebenarnya. Karena kita ya yang tadi saya ceritain bahwa dalam perkembangannya di Metasala ada shifting dari performance ke dari lifestyle ke performance gitu. Jadi kita coba capture itu. Jadi desainnya si Magnum sendiri nggak terlalu lifestyle, cukup basic, tapi dia lebih ngutamain ke safety di area forefoot ini gitu. Jadi dia semacam ada overlay di depannya ini untuk buat bantu durable kita ke nendang dan power juga gitu. Dan stylingnya sih sebenarnya cukup sederhana dan nggak terlalu lifestyle sih kalau menurut saya, lebih ke performance ya. Jadi di fungsional dia ketika pakai di lapangan ya Mas ya? Gitu. Dan ya seperti saya bilang tadi, yang kita fokusin di sini adalah cushion di profil di area cushion di sini dan di area Eva midsole ini. Profilnya kalau kita bandingin sama futsal kan dia lebih agak sedikit lebih tinggi gitu, dan density-nya juga lebih empuk. Kemudian juga di forefoot di area palm ini fungsinya untuk nendang bola ya, atau misalnya anak-anak suka bilang concom bola gitu ya. Ya gitu, itu sebenarnya buat reinforce di area situ. 4 sepatu lagi, gue pengen langsung yang pertama yang ini dulu nih Mas. Ini kan udah cukup kalau untuk fungsionalnya nih kan untuk performance-nya. Nah kalau ini gimana Mas kalau yang untuk Metasala Deviate ini? Oke. Nah ini Deviate ini sendiri sih kita di awal waktu kita bikin konsep itu kita capture bahwa ada satu pegiat futsal yang dia juga suka dengan sesuatu yang berbau klasik. Klasik? Jadi kayak misalkan banyak kan kita kolektor jersey atau sesuatu yang berbau klasik. Nah, desain-desain klasik itu yang coba kita capture. Jadi lebih ke kultur sepak bolanya sih gitu. Nah, makanya kita coba terapin desain-desain seperti sepak bola klasik yang mungkin dengan jahitan-jahitan atau bentuk yang warnanya juga nggak terlalu lebih ke klasik gitu lah ya, blendnya gitu. Dan mungkin inspirasinya sendiri kalau dalam hal ini mungkin bisa nebak kali ya klub bola mana gitu. Udah jelas sekali kan. Ini kayaknya MU apa Liverpool Mas? Oh ini dari klub bola dari negara mana Mas? Ini sebenarnya kebetulan desainernya suka banget sama Barca. Oh Barca. Jadi blend warnanya kan lebih ke merah, biru sama kuning. Kira-kira itu. Jadi buat fansnya Barca mesti beli nih. Wah cakep. Jadi buat Metasala Deviate boleh langsung pada lovers beli di Specs nantinya nih, bisa dilihat ya. Ini kalau ngomongin dari detail ya Mas ya, ini kalau dari depannya nih bahannya bahan apa Mas? Kalau misalnya pengen tes tahu ke bola-bola. Sebenarnya kalau dari material dia basicnya adalah PU sintetik semua. Dan di beberapa ini dia memang ada biasanya kalau ada untuk ini ada ketebalannya kita memang mainkan. Nah, tapi selain itu sih perbedaannya hanya kita nyebutnya seperti RP tekstur. Jadi teksturnya mungkin yang di area quarter dan ke farm ini dia lebih kayak seperti leather gitu. Dan kemudian di area kombinasinya seperti di collar sama di toe capnya dia adalah semacam suede gitu. Jadi dia lebih teksturnya lebih matte, finishingnya lebih matte, dan mungkin cuman halus kayak sunblast gitu, kayak mungkin kayak tekstur aja. Nah kalau gitu. untuk Deviate ini termasuk entry level juga nggak Mas? Dia di mid sih. Mid ya? Di mid, di pertengahan. Pertengahan gitu. Ini harganya bola lovers bisa nanti cek, harganya adalah 449.800. Bisa langsung lo beli di Specs dan di fisik ya, nih mantap banget. Nah tapi ngomongin soal ini nih Mas, setiap sepatu futsal dari Specs itu ada tulisan atau emboss 0G. Nah 0G ini kalau misalnya boleh lovers lihat itu selalu ada di setiap sepatunya Specs ya. Nah lo bisa ngasih tahu nggak sih Mas sebenarnya 0G itu teknologi apa sih yang ada di sepatu ini? Nah sebenarnya 0G itu teknologi cushion yang kita punya. Jadi dimana kalau cushion itu kita selalu bicara dua hal, antara fungsinya untuk meredam dan juga energy return. Nah
itu biasanya hitungan density yang paling optimal untuk yang kita punya ya di Zero G ini gitu. Jadi kita pengen kan cushion yang nggak terlalu empuk. Kalau empuk mungkin kita pakai buat jalan kaki nggak masalah, tapi buat olahraga kita juga butuh yang namanya energy return itu kan. Jadi supaya kita nggak gampang capek juga, karena terlalu empuk nanti sepatu kita misalnya kita terlalu empuk mungkin efeknya ya itu kita lebih capek sebenarnya gitu. Nah sebenarnya teknologi ini juga ada di running kita. Jadi kita ambil dari running kita masukin ke sini. Oke, berarti footwear yang di running pun juga ada teknologi Zero G Mas. Iya betul. Nah, kalau kita ngomongin ke Fantastico nih, Bola Lovers, masih ada 3 sepatu lagi. Yang ini gue simpen yang paling terakhir karena ini yang paling keren menurut gue. Ini Metasala Void. Tapi sebelumnya kita akan ngebahas soal Metasala Fantastico nih Mas. Secara singkat atau mungkin secara lebih detailnya, Fantastico tuh seperti apa sih Mas keunggulan dan keunikan dari sepatu ini? Nah, ini sebenarnya kalau dari konsep yang kita pengen tonjolin, sebenarnya idenya juga sama seperti Deviate. Jadi dia terinspirasi sama kultur sepak bola. Nah, kemudian dan jadi bisa dilihat sih eksekusinya dengan jahit-jahitan dan tapi seperti yang saya bilang tadi kita juga terapin tiering kan. Jadi misalnya di Deviate ini tadi di 449, ini di 429 gitu. Jadi ketika nanti ada di market, customer juga banyak pilihan gitu. Misalkan lebih prefer yang 429 atau 449 gitu. Jadi ada varian. Itu kalau misalnya Bola Lovers biar lebih paham lagi, tiering itu adalah berarti dipisahkan dari range harga ya Mas? Iya betul. Gitu. Jadi memang kalau yang ini 449 dari Metasala Deviate, kalau misalnya yang Metasala Fantastico itu adalah 429. Nah, ini termasuk entry level atau yang udah mid nih Mas kalau 429 masih menengah sih. Masih menengah ya? Kebetulan untuk sampai season ini kita masih di mid sama entry level. Nah, jadi nanti memang kira-kira mungkin kapan nih yang lebih expertnya lagi, yang buat pro-nya lagi kapan? Mungkin Pro atau kita tahan dulu kali tahan dulu ya. Oke, biar penasaran. Biar penasaran. Jadi tungguin aja Bola Lovers untuk yang versi pro-nya atau elite-nya, tapi kita akan ngebahas lagi lanjut nih Mas dari Fantastico. Kita lanjut ke Native 2. Nah, bedanya apa sih sebenarnya kalau dari Native 2 dan juga Fantastico? Sebenarnya untuk Native 2 ini adalah generasi kedua dari Native. Jadi sebelumnya kita pernah keluarin juga Native yang original. Nah, kemudian itu bisa dibilang sangat sukses di market. Tahun berapa tuh Mas? Season sebelumnya sih di SS20 ya. Ini kan kalau ini di SS21. Nah, di SS20 kita punya Native dan itu lumayan ini banget di market. Nah, makanya ini juga salah satu yang kita fokus di spek. Kita pengen build ke generasi produk, nggak cuman produk. Jadi masing-masing produk itu punya generasinya gitu. Karena once itu udah disukai market, kita akan kembangin lagi gitu. Dan ini memang dari segi spesifikasi kita maintain dari yang Native pertama, hanya eksekusi eksekusi desainnya aja yang kita rubah seperti desain jahit-jahitannya. Terus di area toe cap-nya, teksturnya itu kita ganti, tapi DNA-nya sendiri masih DNA-nya Native gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang waktu itu udah beli Native, terus mungkin mau coba refresh lagi, tapi pengen feel dan sepatunya yang sama, mungkin bisa ke Native 2 ini. Native gitu. 2. Tapi kalau selain warna hitam itu ada warna apa lagi nih Mas? Setahu saya ada warna putih juga, sama mungkin satu lagi ya. Tapi mungkin belum rilis, nanti coba kita cek lagi. Jadi ada warna hitam dan putih, Bola Lovers yang bisa lo dapetin di specs dan juga di fisik itu harganya 449.800 nih. Native 2 Metasala nih, Metasala Native 2 dari specs bisa dilihat ya, bisa langsung nanti dibeli. Nah, kita sudah sampai ke sepatu yang terakhir dan ini jadi favorit gue Bola Lovers karena dari 5 sepatu ini, Mas, ini yang paling menurut gue stunning. Sorry. Karena kalau gue ngeliat di sini tuh sepatunya selain memang bisa buat performance tadi kalau yang sering lo mention,
ini kayaknya cocok juga buat di lifestyle. Misalnya gue pengen jalan ke mall atau nggak gue mau nongkrong sama teman, meskipun tetap ya protokol harus dijaga ya boy lovers kalau kemanapun lo pergi gitu ya. Nah kita ngomongin Metasala Void nih, ini yang paling favorit gue. Lo bisa jelasin nggak sih mas secara detail untuk Metasala Void ini keunggulannya dan keunikannya apa sih? Oke. Untuk Void sendiri, memang waktu itu kan seperti yang tadi saya ceritain bahwa di setiap produk kita punya storytelling yang beda-beda, tiering-nya juga beda-beda. Nah, ini salah satu sepatu Metasala yang berangkatnya benar-benar dari futsal. Benar-benar berangkatnya dari lifestyle. Makanya itu kalau sneakers nih kalau. Iya, jadi memang kita ngelihat waktu itu untuk bikin sesuatu yang ikonik tentunya harus beda dari yang lain ya kan. Nah ini mungkin bisa diperhatiin dari bentuknya, siluetnya sendiri kan beda tuh. Siluet yang mana mas? Siluet kalau kita bisa lihat di area kolarnya dia kan agak lebih ekstrim. Iya, lebih tinggi ya. Iya, nah ini sebenarnya semata-mata buat nunjukin bahwa sepatu ini siluetnya ikonik gitu. Ya, bola lovers ya. Kalau kolarnya itu lebih tinggi yang Void ya daripada sepatu-sepatu lain bisa dilihat tuh ya. Jadi memang ini lumayan nyentrik ya mas ya. Iya, nyentrik Yang emang. sepatu yang ini terus mas. Dan kemudian waktu itu juga kita capture ada satu minat di masyarakat atau katakanlah tren itu untuk produk-produk yang berbau tactical. Jadi kayak misalnya sportswear tapi blendnya sama tactical gitu. Contohnya tactical itu gimana? Tactical itu yang barang-barang yang terinspirasi dari militer itu mas. Jadi kayak misalkan tapi itu jadi lifestyle sih ke sininya, bukan kayak kamu gitu, bukan ya. Kayak misalkan ada satu produk-produk yang misalnya dia punya durabilitas tinggi, terus materialnya buat punya fitur-fitur yang banyak dan siluetnya juga mendukung ke gaya tactical itu. Nah, Void ini juga sebenarnya ambil inspirasinya dari sana. Jadi misalkan kalau dilihat kayak di aksesorisnya sendiri, di trimsnya kita punya semacam webbing yang melintang gitu. Ini mas ya? Ini juga lumayan baru juga kan dari kita, sepatu futsal kita belum pernah yang pakai aksesoris webbing di all itu. Nah tapi kalau webbing ini sebenarnya ini hanya sebagai pemanis atau memang ada fungsi tertentu ketika saat dipakai ini? Sebenarnya pasti balik lagi ke fungsionalnya sih, karena kita juga brand performance kan. Fungsinya dari webbing itu sendiri sebenarnya lebih ke sensasi locking di area punggung kaki gitu. Jadi memang ketika pasti feel-nya beda nanti. Bisa dicobain ketika kita pakai sepatu dengan desain IST yang seperti biasa, kemudian ada webbing di situ. Jadi karena ini areanya lebih, pengunciannya lebih lebar, dia di area ini dia lebih narik gitu. Jadi meluk kaki gitu. Meluk kaki ya. Terus kalau misalnya secara detail mas, kalau untuk bahan sendiri dari Metasala Void nih apa aja sih yang lo pakai ketika membuat sepatu ini gitu? Nah ini karena peruntukannya emang buat lebih ke lifestyle gitu. Kita pengen sepatu yang ringan juga kan kalau kita buat pakai sehari-hari, buat jalan segala macam. Nah makanya di area quarter ke collar itu dia quarter ke collar ke belakang ini dia lebih pakai mesh, sandwich mesh. Jadi dia lebih breathable gitu. Tapi kita juga pengen bahwa ini tetap serinya Metasala nih, tetap bisa bisa digunain misalnya habis jalan ternyata temennya ngajak main futsal atau apa gitu, masih bisa ikutan misalkan. Jadi desain-desain seperti di area toe cap itu ada reinforcement itu tetap kita tambahkan. Jadi emang itu fitur-fitur yang nggak bisa dihilangin sih dari itu. Dan kemudian di area medialnya sendiri ada semacam reinforce material di area ini untuk ngebantu di area tendang sih, durability di area tendang, mengingat material kita di quarternya kan pakai mesh, kan nggak terlalu durable, jadi lebih ke arah sini buat area tendangnya. Dan itu juga ada di
di bagian lateralnya dan lateral di bagian luar, medial itu di bagian dalam. Nah, di bagian lateralnya juga kita juga ada desain seperti ini di quarternya, dan ini asimetrik ya, nggak sama kanan kiri gitu. Kenapa gitu Mas? Kenapa nggak disamain? Itu dia alasannya adalah siluet itu. Tadi kita pengen sesuatu yang ikonik, nggak sama, nggak simetris. Jadi orang juga mungkin ngelihatnya antara aneh sama bagus gitu. Karena ibaratnya kalau kita bikinnya kayak sama seperti yang lain ya jadi nggak stand out aja di market gitu. Jadi kita coba capture itu. Mungkin ada teman-teman yang gayanya lebih suka edgy gitu, nggak seperti yang lain, mungkin cocok untuk pakai sepatu ini. Oke, Meta Salafite sudah dari A sampai Z itu harganya Bola Lovers bisa beli di harga 479.800 nih, sampai belibet gua. Nih pokoknya gua bakal beli sih kayaknya habis ini, karena ini desainnya oke. Ini juga banyak varian warna ya, Mas? Ada dua kok. Ada dua ya? Ini ada sama putih sama biru. Putih sama biru. Nah, lu bisa semuanya cek di Specs Indonesia. Dan sudah 5 sepatu futsal di tahun 2021 ini yang sudah dikeluarkan oleh Specs. Lo mau yang mana nih Bola Lovers? Langsung aja isi di kolom komentar nih, jangan lupa isi di kolom komentar, kasih tahu lo pengen sepatu yang mana. Abis itu jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube-nya Bola Love. Abis itu follow Instagram dari Bola Love Futsal, Bola Love Football, dan juga Specs_Indonesia. Langsung di follow semua. Abis itu langsung komen, nanti kita akan kasih giveaway buat lo yang beruntung Bola Lovers. Nah, Mas Ardi, terima kasih banyak. Sama-sama, sukses selalu. Mas. Terakhir dari gue pengen tahu dong, mungkin kedepannya Specs bakal ada apa lagi nih untuk Indonesia, untuk negeri kita nih. Lo mau ngeluarin produk atau karya apa lagi? Sebenarnya yang pastinya kita fokus sama untuk melewati pandemi ini dengan baik dulu. Amin. Dan tapi tentunya anak-anak sih tetap semangat untuk berkreasi, dan kita akan ada plan-plan ke depan. Kita akan lebih ngeluarin produk-produk yang storytellingnya lebih bagus gitu, terus lebih relate sama market gitu, dan juga mudah-mudahan itu bisa lebih terjangkau buat teman-teman, jadi biar bisa aktif lagi industri football, futsal, dan alas kakinya juga gitu. Jadi ya tunggu aja, nanti banyak juga kejutan-kejutan gitu, produk-produk yang lebih inovatif dari kita gitu. Oke, itu dia dari Mas Ardi sebagai footwear design lead. Footwear design lead. Jadi akhir kata, gue Mario Dilano. Thank you banget Bola Lovers yang udah nonton Wasabi. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Wasabi dari Bola Lovers. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.